kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Jadi di sini sebelum masuk pembelajaran, Ibu ada 2 buah gambar. Kira-kira dari gambar ini apa? Ada yang bisa tahu? Yang sebelah kanan apa? Benang. Oke. Sekarang Ibu mau minta perwakilan dari kalian 2 orang untuk maju ke depan untuk memperagakan. Ada yang mau? Mungkin Ibu tunjuk aja ya. Mungkin dari Nanda sama Dwi. Ini bisa. Nih, silakan untuk Dwi pegang yang benang, Nanda pegang yang benang. Nah, sekarang silakan kalian lihatkan pada teman-temannya bentuk awal dari benda yang kalian pegang masing-masing. Sudah lihat bentuk awalnya? Sudah. Oke, sekarang kalian bisa tarik kedua belah arahnya. Tarik ke arah kiri dan kanan. Sudah? Bisa dilihat perbandingannya? Bisa. Oke. Nah, kemudian setelah ditarik kalian bisa kembali lagi ke awal. Bisa dilihat perbandingannya? Bisa. Nah, jadi pada gelongkaran kira-kira tadi apa yang terjadi saat sebelum ditarik atau diberi gaya, kira-kira apa yang terjadi saat sebelum? Bentuknya apa? Tetap. Oke, saat ditarik jadi elastis. ya jadi lebar. Kemudian saat dikembalikan ke awal lagi, apa yang menjadi? Nah, sedangkan pada benang tadi bagaimana bentuk awalnya? Setelah ditarik, nah terus setelah dilepaskan tetap juga. Nah, kira-kira dari penjelasan tadi, kira-kira kenapa untuk yang gelongkaran tadi saat kita berikan gaya atau kita tarik itu dia melebar. Terus ketika kita melepaskan itu dia kebentuk semula. Sedangkan pada benang saat kita tarik itu bentuknya itu tetap. Tapi setelah kita lepaskan atau hilangkan gayanya itu dia tetap juga begitu bentuknya. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak kenapa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, baik. Terima kasih dulu ya untuk Nanda dan Dedi. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan belajar mengenai materi baru yang akan membahas hal tersebut. Di mana hari ini kita akan belajar mengenai elastisitas dan hukum Hall. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan konsep tegangan, dan modulus elastisitas. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menghitung modulus elastisitas bahan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jadi dalam kehidupan kita ternyata benda itu dapat berubah bentuk jika diberi gaya. Nah, jika gayanya itu dilepaskan, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula atau berubah bentuk. Nah, jika gaya yang kita berikan itu sangat besar, maka benda tersebut akan berubah bentuk atau bisa juga dia hancur begitu. Nah, kemudian jika benda tersebut itu kita berikan gaya, kemudian dia kembali ke bentuk semula, maka benda tersebut memiliki sifat yang dinamakan elastis. Salah satu contoh dari sifat elastis itu adalah seperti karet yang tadi yang di awal, kemudian ada trampolin, ada pegas, dan lain sebagainya. Nah, kebalikannya dari elastis adalah sifat bahan yang plastis. Nah, salah satu contoh dari sifat bahan yang plastis itu adalah seperti tadi benang, kemudian ada lilin mainan, dan ada tanah liat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jadi elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah mengalami deformasi atau perubahan bentuk atau ukuran akibat gaya luar yang bekerja padanya.
perlu diingat bahwa harus ada gaya keluarnya atau gaya yang kita berikan kepada benda tersebut. Nah, kemudian di sini ada perbandingan dari sifat elastis dan plastis. Jadi di sini ibu misalkan untuk benda yang elastis itu ibu misalkan adalah pegas. Kemudian untuk yang sifat plastis itu adalah ibu misalkan tanah liat. Jadi untuk bentuk awal dari pegas itu adalah seperti ini, seperti yang dapat kalian lihat. Dan untuk yang tanah liat bentuk awalnya adalah seperti ini. Kemudian saat ibu berikan gaya ke kiri dan ke kanan untuk pegas, maka dia akan meregang. Kemudian untuk tanah liat, jika ibu berikan gaya juga ke kiri dan ke kanan, maka dia akan meregang sehingga berubah bentuk. Nah, kemudian untuk bentuk akhirnya, ketika ibu lepaskan atau ibu hilangkan gayanya, maka pegas tersebut akan kembali bentuk semula, bentuk awalnya. Sedangkan untuk tanah liat, ketika ibu menghilangkan gayanya, maka pada tanah liat ini dia akan berubah bentuk atau bentuknya tetap sama saat diberikan gaya, tidak berubah bentuk seperti yang di awal. Oleh karena itu, untuk pegas ini dia itu bersifat elastis, dan untuk tanah liat itu dia bersifat plastis. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, oke. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada ketika pegas diberikan beban secara terus-menerus, maka apa yang akan terjadi? Nah, kira-kira nih, di sini kan ibu ada pegas yang kecil. Kemudian ketika ibu tarik sekitar 1 cm atau 2 cm, dia akan tetap meregang. Kemudian jika ibu berikan tarikan sekitar 7 cm, maka dia akan tetap meregang. Namun dia akan tetap bisa kembali ke bentuk awalnya. Nah, namun jika ibu berikan gaya yang lebih besar lagi sampai dia tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula, disitulah pegas tidak bisa lagi dikatakan elastis. Nah, jadi apabila pegas direntangkan dengan gaya yang lebih besar, maka ada syaratnya pegas akan menjadi kendur dan sampai di titik tertentu pegas tidak akan kembali ke titik semula, jadi plastis. Nah, jadi pegas ini direnggangkan sampai dia sangat renggang saat dia tidak bisa lagi ke bentuk semulanya. Nah, jadi pegas ini bisa dikatakan bersifat plastis. Nah, oleh karena itu, pegas ini dapat kita simpulkan bahwa pegas ini tidak selalu menjadi bentuk yang elastis, tapi dia juga bisa berubah menjadi bentuk yang plastis jika diberikan gaya yang sangat besar. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oke. Nah, kemudian di sini ada hubungan antara gaya yang diberikan pada pegas dengan penambahan panjang pegas. Nah, jadi di sini ibu ada grafik tentang hubungan antara gaya. Ini adalah gaya atau F dengan penambahan panjang pegas. Untuk di sumbu X ini ada di sumbu Y. Nah, kemudian di sini ibu ada 4 titik. Titik A. Di sini adalah titik B. Di sini titik C dan di sini titik D. Nah, kemudian di sini ada titik nolnya. Nah, kemudian ibu misalkan adalah pegas. Nah, jika pegas ibu berikan gaya, maka dia akan tetap lurus atau dia akan bisa kembali ke bentuk semulanya. Jadi di sini masih berada di batas hukum Hooke, di mana tadi dia bisa masih kembali ke bentuk semulanya. Nah, namun jika ibu berikan gaya yang melebihi dari titik A atau dia sampai sudah ke titik B, maka dia sudah berada di batas elastis. Artinya dia sudah bisa tetap direnggangkan, namun dia masih tetap bisa dikembali ke titik semula walaupun dia sudah melebihi batas dari elastis tadi. Nah, dari titik A dan titik B inilah yang dinamakan dengan deformasi elastis atau perubahan bentuk yang elastis. Nah, kemudian jika ibu berikan gaya yang lebih besar lagi sehingga ke titik C, maka
pegas tersebut berada di titik tekuk atau pegas tersebut tidak dapat kembali lagi ke bentuk awalnya. Nah, disinilah yang dinamakan dengan deformasi plastis. Nah, kemudian jika ibu berikan gaya yang lebih besar lagi sampai ke titik D, maka pegas tersebut sudah berada di titik patah. Artinya pegas tersebut sudah tidak bisa lagi ke bentuk semula atau bahkan bisa hancur. Mungkin sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Oke. Nah, kemudian di sini ada aspek dalam elastisitas. Nah, yang pertama itu ada tegangan atau stres. Jadi kan tegangan ini adalah hasil bagi antara daya tarik yang dialami benda dengan ruas penampaknya. Jadi misalkan tadi pegas tadi kan ini terbuat dari kawat yang tipis. Nah, misalkan kita perlebar itu seperti ini. Nah, misalkan ini adalah kawat yang diperbesar. Nah, jadi di sini ketika kita berikan daya, ini adalah ketika kita berikan daya. Nah, ini adalah ruas penampaknya. Jadi tegangan itu adalah tadi kan hasil bagi antara gaya tarik, ini adalah gaya yang kita tarik yang dialami benda dengan ruas penampaknya. Ini adalah ruas penampang dari kawatnya. Jadi tegangan itu dapat dirumuskan dengan sigma sama dengan gaya dibagi dengan ruas penampaknya, di mana sigma itu adalah tegangannya tadi dengan satuan Newton per meter kuadrat, dan F itu adalah gaya satuannya Newton, dan A itu adalah ruas penampaknya atau satuannya meter kuadrat. Kemudian yang kedua ada regangan atau strain, di mana regangan itu adalah hasil bagi antara pertambahan panjang dengan panjang awalnya. Nah, jadi kan tegangan tadi adalah hasil bagi antara gaya dengan ruas penampang. Sedangkan untuk regangan, kita misalkan ini adalah kawatnya tadi, misalkan. Nah, kemudian kita jadi tadi kan hasil bagi antara pertambahan panjang dengan panjang awal. Ini adalah panjang awal dari kawatnya atau L0. Sedangkan ini adalah pertambahan panjang pegasnya atau delta L. Nah, oleh karena itu untuk regangan dapat dituliskan rumusnya dengan E kecil ini adalah regangan sama dengan perubahan panjang dibagi dengan panjang awalnya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Oke, kemudian yang ketiga ada modulus elastis atau modulus Young. Nah, modulus elastis ini adalah perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami suatu benda. Nah, jadi modulus elastis ini adalah hasil bagi antara yang tadi tegangan dengan regangan. Jadi kita satukan untuk rumus yang tegangan dan regangannya. Jadi di sini E untuk modulus yang itu disimbolkan dengan E besar sama dengan ini adalah sigma. Sigma itu tadi adalah tegangan dibagi dengan E-nya adalah regangan. Jadi kita masukkan untuk rumusnya. E itu adalah F per H dan untuk E itu adalah delta L per L0. Di mana E itu adalah modulus yang satuannya Newton per meter kuadrat, sigma itu adalah tegangan, satuannya Newton per meter kuadrat, dan E itu adalah regangan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini ada hukum Hooke, di mana bunyi dari hukum Hooke itu adalah gaya yang diberikan pada benda elastis seperti pegas tadi akan menghasilkan perubahan panjang yang sebanding dengan besar gaya tersebut. Nah, selama benda masih berada dalam batas elastis. Setelah Ibu jelaskan yang pada gambar grafik tadi,
dia kan masih berada dalam batas elastisnya, berarti di situ masih terdapat hukum Hooke. Nah, jika sudah di luar batas elastis, maka hukum Hooke itu tidak akan terjadi. Jadi rumus dari hukum Hooke itu adalah F sama dengan minus K dikali dengan delta X, di mana F itu adalah gaya pemulihnya atau satuannya Newton, kemudian K itu adalah konstanta pegasnya, satuannya Newton per meter, dan delta X itu adalah perubahan panjang pegas dari posisi setinggang atau satuannya meter. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Karena tidak ada yang ditanyakan lagi, kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada sebuah pegas. Sebuah pegas yang bersifat elastis memiliki luas penampang 50 meter kuadrat. Jika pegas ditarik dengan gaya 200 Newton, tentukan tegangan yang dialami pegas. Jadi di sini yang diketahuinya apa dulu? Luas penampang A-nya. A-nya, oke. A-nya berapa? 50 meter kuadrat. 50 meter kuadrat. 50. Kemudian apa lagi yang diketahui? Berapa? 200. Kemudian yang ditanyanya apa? Tegangan atau sigma. Rumus untuk yang tegangan tadi apa? Ada masih ingat? Sigma sama dengan F per A. F per A. Oke. F-nya tadi berapa? 200 Newton. 200 Newton. A-nya 50. Hasilnya berapa? 4 Newton per meter kuadrat. Oke, jadi ini ya hasilnya untuk tegangan yang dialami pegasnya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Bisa dicatat ya. Baik, Bu. Oke, baik, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, sekarang kalian bisa kerjakan soal yang Ibu kasih ini untuk soal yang pertama. Silakan dikerjakan sekitar 5 menit sampai 10 menit. Gimana? Apakah ada yang ditanyakan? Sudah? Sudah. Nah, sekarang siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1 ke depan? Ayo, Bu. Ya, silakan Samara. Yang diketahui dulu apa? Jadi yang kita tahu itu adalah luas penampang. Luas penampang itu ada 50 meter kuadrat. Kemudian di situ tertulis jika bekas ditarik dengan gaya 300 Newton, berarti ini adalah si F-nya, ini tadi A-nya, ini F-nya. Terus yang ditanyakan adalah tegangan yang dialami pegas, berarti yang ditanyakan adalah tegangan atau simbolnya itu adalah sigma. Jadi ke rumus tegangan sendiri itu tadi itu adalah sigma sama dengan F dibagi A. Nah, tadi F-nya sudah diketahui adalah 300 Newton. Kemudian A-nya diketahui 50 meter kuadrat. Nah, jadi kita tinggal bagi, kan 30 kita sama-sama aja, bisa kita coret. Jadi kan ada 30 dibagi 5. 30 bagi 5 kan sama dengan berapa? 6. Ya, 6 bagi 6. Karena di sini satuannya ada Newton per meter kuadrat, maka di sini kita tulisnya Newton per meter kuadrat. Jadi hasilnya ini. Oke, baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah jawabannya sama dengan Samara? Sama. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke soal yang kedua.
Nah, ini adalah soal yang kedua. Silahkan kalian kerjakan. Waktunya sekitar 5-7 menit. Kerjakan individu ya, jangan nyontek. Apakah sudah selesai? Silakan nomor 2 yang bisa maju ke depan. Saya Bu. Ya, silakan Anda. Diketahuinya apa dulu? Untuk tugas C itu memiliki panjang 30 cm. Kemudian elastisitas tugasnya itu 20. Nah, kemudian luas kepakaian itu 1 meter kuadrat. Terus tugasnya itu bertambah panjang. Panjangnya itu 6 cm. Lalu yang ditanya itu adalah Besar gaya yang diperlukan. Berarti Ya. apa? ya. Kemudian kita berangkat dari rumus modulus tadi. Lalu sudah dapat persamaan ini ya. Lalu kita substitusi tadi yang diketahui dalam rumus. Dapatlah hasilnya 100. Jadi gaya yang diperlukan agar tugas pertama panjang 6 cm adalah 100 Newton per meter kuadrat. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Bu. Untuk teman-teman yang lain, apakah jawabannya sama dengan Anda? Sama. Oke. Baik, karena sama. Nah, jadi kita kembali ke pertanyaan yang awal tadi. Kenapa bisa pada kedua itu saat kita berikan gaya, terus kita hilangkan gayanya, dia kembali ke seperti semula, sedangkan benang itu tidak. Kira-kira ada yang tahu tidak jawabannya? Karantina elastis. Ya, kalau benang plastik Elastis. Ya, betul. Oke, jadi karena kardiol tadi memiliki sifat elastis, sedangkan benang itu memiliki sifat plastis. Oke, baik. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan kita pada hari ini? Ya, baik, silakan Sri. Jadi dalam elastis itu ada 3 Ya. tegangan atau stres yang dimana itu tuh hasil bagi antara daya tarik yang dialami benda dengan luas permukaannya. Ya, terusnya Rumusnya sigma sama dengan F per A. ya betul. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua ada renggaman atau strain. Nah, itu hasil bagi antara pertambahan panjang dengan panjang awal, yaitu S sama dengan delta L kon L0. Ya betul. Kemudian yang Ya, terakhir ada modulus elastis atau modulus Young. ya Itu hasil perbandingan antara tegangan dan kerenggangan yang dialami suatu benda. Nah,
dengan sigma dibagi E. Ya, oke. Sigma itu F per A, E itu delta L per L0. Oke, baik. Terima kasih Sri. Bagaimana untuk yang lain? Apakah ada lagi?